Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, wah ketemu lagi nih dengan Bu Mei. Kalau ketemu dengan Bu Mei berarti kita hari ini akan belajar tentang matematika. Ya betul, untuk materi matematika hari ini masih melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Ada dua materi yang akan Bu Mei bahas. Yang pertama yaitu KPK dan FPB, yang kedua bilangan berpangkat. Kalau untuk KPK dan FPB, kalian masih ingat kan waktu sekolah dasar atau waktu di MI pernah diajarkan oleh guru kalian. Jadi nanti kita hanya akan mengingat kembali materi-materi tentang KPK dan FPB. Sedangkan bilangan berpangkat ini adalah materi baru buat kalian, jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu jawaban kuis nomor 1. Kemarin soalnya yaitu 16 dibagi 2 ditambah negatif 5 dikali 2 dikurangi negatif 3. Kalian perhatikan, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Negatif 5 dikali 2. Ingat, negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Jadi 5 kali 2, 10. Negatif 10. Nah, di sini kalian lihat ada tanda negatif ketemu negatif. Berarti tandanya berubah menjadi positif. Jadi positif 3. 8 ditambah negatif 10. Punya 8, hutang 10. Kira-kira masih punya atau hutang ya? Lebih atau masih hutang? Masih hutang. Berapa masih hutangnya? 2. Berarti jadi hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 3. Hutang 2, kita punya 3. Berarti masih hutang atau lebih? Iya, lebih. Lebihnya berapa? 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Kuis nomor 1 kemarin hasilnya 1. Ayo, siapa yang jawabannya betul? Siapa ya? Nah, sebelum masuk ke materi, kita coba latihan soal ya. Ini ada latihan 1. Soalnya, suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhunya naik 8 derajat Celcius. Lalu, pada malam hari, suhunya turun lagi 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut pada malam hari? Kita perhatikan dulu yang diketahui. Ada yang pertama, pagi hari suhunya 26 derajat Celcius. Siang hari suhu naik 8 derajat Celcius. Artinya apa suhu naik? Suhu naik itu artinya plus. Jadi nanti hasilnya jadi plus 8 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari suhunya turun 10 derajat Celcius. Kalau suhu naik plus, suhu turun berarti min. Bagus, jadi nanti jadinya min 10 derajat Celcius. Kita ubah ke kalimat matematika. Pertama, suhu pagi hari 26 derajat Celcius. Suhu naik 8 derajat Celcius, jadi ditambah 8 derajat Celcius. Suhu turun dikurangi 10 derajat Celcius. 26 ditambah 8 hasilnya 34. 34 dikurangi 10 hasilnya 24 derajat Celcius. Jadi suhu di kota tersebut adalah 24 derajat Celcius. Yang perlu kalian ingat adalah ketika naik nanti jadi positif, turun jadi negatif. Begitu juga ketika bergerak ke kanan nanti jadi positif, bergerak ke kiri jadi negatif. Oke, lanjut ke latihan 2. Di latihan 2 ada soal. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 2 atau min 2.
dan soal tidak dijawab diberi skor negatif 1, min 1. Arka berhasil menjawab dengan benar 31 soal dan salah 6 soal dari jumlah 40 soal yang tersedia. Jumlah skor yang diperoleh Arka adalah, yang pertama kita cari, diketahui skor. Ada SB, skor benar. Skor benarnya ada 4. Kemudian SS, skor salah. Kalau salah, skornya negatif 2. Kemudian ada STJ, skor tidak dijawab. Jadi kalau tidak dijawab, skornya negatif 1. Kemudian kita beralih ke jumlah soal yang dijawab. Yang pertama ada JB atau jumlah soal benar. Jumlah soal yang dijawab benar ya. Ada 31. Kemudian JS, jumlah soal yang dijawab dengan salah. Itu ada 6. Kemudian ada JTS, jumlah soal yang tidak dijawab. Di sini ketemunya 3. Dari manakah 3? Yaitu dari 40 atau seluruh soal dikurangi 31 soal yang dijawab benar dikurangi 6. 40 kurangi 31 kurangi 6. Hasilnya adalah 3. Nah, kita masukkan ke rumus nih, jumlah skor, mencari skor yang diperoleh Arka dalam kompetisi matematika. Rumusnya, jumlah skor sama dengan JB dikali SB, ditambah JS dikali SS, ditambah JTS dikali STJ. JB tadi apa? Jumlah soal benar dikali skor benar, jadi 31 dikali 4. JS, jumlah soal salah, dikali SS, skor salah. 6 kali negatif 2. Ditambah JTS, jumlah soal tidak dijawab, dikali STJ, skor tidak dijawab. 3 dikali negatif 1. Yang pertama 31 dikali 4, hasilnya adalah 124. Kemudian 6 dikali negatif 2. Ingat, 6 nilainya positif, 2 nilainya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi 6 dikali negatif 2 hasilnya negatif 12. Kemudian 3 dikali negatif 1. 3 nilainya positif, 1 nilainya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 3. 124 ditambah negatif 12 hasilnya adalah 112. Ditambah negatif 3 hasilnya 109. Jadi jumlah skor yang diperoleh Arka adalah 109. Sudah cukup ya untuk latihan soalnya. Tadi kita udah bahas kuis nomor 1, terus latihan 1 dan latihan 2. Sekarang kita masuk ke materi KPK dan FPB. Kalian perhatikan, di sini ada Ibu sajikan 2 soal. Yang pertama, Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Berapa banyak permen yang diperoleh pada masing-masing kantong? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, 3 armada bus Trans Jateng berangkat dari Terminal Bukateja. Bus A berangkat setiap 15 menit. Bus B berangkat setiap 20 menit. Dan bus C berangkat setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersamaan pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Perlu kalian perhatikan di antara 2 soal tersebut, manakah soal yang menggunakan FPB, manakah soal yang menggunakan KPK? Ayo, diingat-ingat. Waktu SD, mana soal yang KPK, mana soal yang FPB? Yuk, sambil mengingat-ingat.
Nah, kita bahas satu-satu nih. Soal yang pertama menggunakan cara KPK atau FPB ya. Ada yang tahu KPK atau FPB? KPK? FPB? Ya, betul. Pakainya dengan cara FPB. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada permen warna merah. Merahnya 28. Kita tulis diketahui permen merah 28. Permen hijau 42. Permen biru 56. Yang ditanyakan adalah yang pertama jumlah kantong yang dibutuhkan untuk memasukkan permen. Yang kedua, banyak masing-masing permen dalam kantong. Oke, pertama kita cari dulu FPB-nya. Kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, lihat ada 28, 42, 56. Yang pertama 28. Pohon faktornya 28 dibagi 2, 14. 14 dibagi 2, 7. Kemudian 42. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 3, 7. Kemudian ada 56. 56 dibagi 2, 28. 28 dibagi 2, 14. 14 dibagi 2, 7. Jadi kalau 28 sama dengan 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2? 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 dikali 7. Kalau 42 jadinya 2 kali 3 kali 7. Sedangkan 56, 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3? 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 7. FPB. Kalian cari yang sama dan yang paling kecil. Kalian lihat di 28, 42, 56. Yang sama itu yang mana? 2. Betul. Ada 2 pangkat 2, ada 2, dan ada 2 pangkat 3. Pilih yang terkecil. Yang terkecil adalah 2. Berarti 2 kita pilih. Kemudian cari lagi yang sama di antara 28, 42, 56. Angka yang sama adalah 7. Oke, langsung ya, karena semuanya sama-sama 7. Tulis 7. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi jumlah kantong yang dibutuhkan adalah 14 buah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah jumlah masing-masing permen dalam kantong. Kantong 1, permen merahnya. Permen merah ada 28. Kita bagi dengan FPB. 28 dibagi 14 sama dengan 2. Permen hijau ada 42 dibagi 14 sama dengan 3. Permen biru 56 dibagi 14. 14 dari mana tadi? Banyak kantong yang ditemukan melalui FPB. 56 dibagi 14 sama dengan 4. Jadi dalam satu kantong itu ada 2 permen merah, 3 permen hijau, dan 4 permen biru. Oke, kita bahas soal selanjutnya nih. Soal yang kedua kira-kira pakai KPK atau FPB ya. Ingat kata kuncinya di sini adalah mengenai waktu. Kalau waktu berarti menggunakan cara KPK atau FPB? Ya, pakai KPK. Di sini ada soal 3 armada bus Transjateng berangkat dari terminal Bukateja. Tahu kan bus Transjateng? Pernah naik? Oke, lanjut ya. Bus A berangkat setiap 15 menit. Bus B berangkat setiap 20 menit. Bus C setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersama pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Kita tulis dulu diketahui. Bus A 15 menit. Berangkat setiap 15 menit. Bus B 20. Bus C 30. Berangkat bersama pertama kali jam 8. Yang ditanyakan adalah berangkat bersama lagi. Oke, kita cari dulu pohon faktor 15, 20, dan 30. 15 yang pertama dibagi 3, hasilnya 5
Kemudian 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Kemudian 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Yang 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Dari mana 2 pangkat 2? 2-nya ada 2. Kemudian yang 30, jadi hasilnya 2 kali 3 kali 5. Karena yang kita cari KPK, kita cari dulu yang sama, yang terbesar. Kira-kira di 15, 20, dan 30 adakah yang sama? Ada. Di 20 sama 30 sama-sama memiliki 2. Yang satu 2 pangkat 2, yang satu 2. Kalian ambil yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi yang sama di antara 15, 20, 30 ada, yaitu 5. Kemudian tulis yang berbeda, beda deret, yaitu 3. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 60. Itu 60 menit. Berangkat bersama pertama kali pada pukul 8. Nah, ini hasil KPK dari 15, 20, dan 30 adalah 60. 60 menit kita ubah menjadi jam. 60 menit ada berapa jam ya? Ada 1 jam. Jadi, jam 8 ditambah 1 jam. Jam 8 tambah 1 jam hasilnya adalah jam 9. Bus A dan bus B dan bus C berangkat bersama lagi pada pukul 9. Sudah paham ya mengenai materi KPK dan MPB? Karena materi ini mengingat materi waktu kalian sekolah dasar. Ingat ya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang bilangan berpangkat bulat. Silakan kalian buka LKS halaman 19. Untuk materi selanjutnya bilangan berpangkat, untuk pertemuan selanjutnya di dalam LKS ada bentuk pangkat yang dapat dirumuskan. Nah, itu ada ya. Dan semuanya di LKS dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Silahkan kalian pelajari, nanti akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Siap-siap ya. Sekian pertemuan hari ini. Seperti biasa, setelah ini akan ada kuis, jadi siap-siap ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.